Dari umur 3 tahun saya hidup di pesantren. Dan kebetulan sekali seluruh pesantren-pesantren yang ada di Sukabumi, saudara, pesantren kami Al-Hikmah, pesantren Pak Daud Khalfilah Fir'at, dan pesantren yang lainnya, dan yang lain Al-Ikhlas, dan yang lainnya, saudara. Dan saya di salah satu pesantren yang sangat terkenal itu. Kalau saudara mau kaya, saudara mau naik pangkat, saudara mau naik gaji, datang saja ke Sukabumi, ke Cisaat atau ke Jampang atau ke Ciwangi. Itu tempat orang tua saya. Cari Haji Usum, saudara, sampai saat ini masih terkenal di sana, saudara. Cari Haji Usum bisa, tapi ujung kita neraka, mau ya saudara ya. Kalau ujung kita mau neraka, silakan saya luaskan ke sana, saudara. Itu kan hak saudara memilih. Gus Dur berkata hak kita, hak manusia, tinggal kita memilihnya, saudara. Saya memilih Tuhan Yesus juru selamat saya. Saya gak memilih lagi yang itu. Akhirnya saudara, umur 11 dan 12 tahun saya dinobatkan menjadi seorang ustadz. Seorang ustadz adalah guru ngaji di setiap musola, guru ngaji di setiap pesantren, guru ngaji dan guru ngaji yang kasih belajar ngaji kepada anak-anak. Saya cinta anak-anak. Karena apa? Basic iman kita dari anak-anak. Saya juga ikut perkumpulan majelis. Shalom saudara-saudara yang sekalian dimanapun berada. Kesempatan ini saya hadir lagi menjumpai Bapak Ibu sekalian. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini kita mau mendengar kesaksian dari seorang guru ngaji, juga ustadz mengajar di pesantren, dan sekaligus beliau adalah seorang laskar jihad. Ya, kalau laskar jihad itu pasti seorang yang sangat fanatik, seorang yang tidak senang dengan kekristenan. Tapi luar biasa, saudara-saudara, boleh dijamah oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, akhirnya dia putuskan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan, Tuhan mau menyelamatkan, Tuhan mau menjadikan dia menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ia baru sadar bahwa ternyata hanya di dalam kekristenan saja itu kita dapat diselamatkan. Hanya melalui Yesus Kristus kita dapat diselamatkan. Akhirnya saat ini menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Dia melayani Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan. Semoga kesaksian Bapak ini dapat menjadi berkat bagi kita, akan menguatkan, membuat iman kita akan semakin bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Untuk lebih lengkapnya, saudara-saudara, kita saksikan videonya berikut ini. Shalom. Orang percaya berkata shalom. Apakah orang percaya bisa berkata haleluya? Itu baru dibilang laskar Kristus. Amin. Kalau laskar Kristus tidak ada yang loyo, ya, kalau loyo mukanya cemberut-cemberut dengan Tuhan Yesus, mati masuk neraka. Kalau mau mati masuk surga, itu Pak Kiai Daud, guru saya, saudara, setengah mati dari 85 sampai 86 dan 96 saya berdoa, Tuhan, izinkanlah kalau Engkau sudah memanggil aku, Engkau juga memanggil guruku yang memberi ilmu, saudara. Kalau Pak Kiai Haji Daud punya 5.000 sekian jin, seorang ustaz punya 3.000 jin, saudara. Saya 3.000 jin, saya seorang ustaz, saudara. Saya dikenal oleh Bimas Muslim, ustaz orang Nasrani, saudara. Setiap 3 bulan saya harus lapor ke sana, kemana pelayanan saya. Dan sekarang ini saya akan tanggal 3 akan berangkat ke seluruh daerah Jawa Tengah untuk bersaksi dan membawa firman dan KKR dan membaptis orang-orang kita, bukan orang-orang Kristen, orang-orang saya dulu, saudara. Makanya itu Pak Hasim Musadi bilang begini ke saya, Pak Ustadz orang Nasrani, ini data statistik orang kita sudah pada hilang banyak. Saya mah tidak tahu, Pak, saya bilang, saya nggak tahu. Saya tidak menyebarkan, saya selalu dijuluki menyebarkan agama di atas kepada orang yang beragama. Dan saya selalu berkata, saya tidak pernah menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Saya menyebarkan nama Yesus dan kedahsyatannya. Amin. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja saya yang selalu melindungi saya dimanapun saya berada, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan sampai saat ini saya bisa berdiri di tempat ini. Dari pagi sampai siang sampai sore saya telepon Pak Daud, jangan sampai nggak hadir ya. Saya bisa malu. Pertama malu sama Tuhan Yesus, kedua malu sama anak-anak Tuhan. Saya bilang Pak Daud harus hadir. Dan Pak Daud saat ini juga harus hadir di tempat kebaktian saya. Harusnya juga saya harus hadir, saudara, tetapi saya harus sampai selesai. Tuan rumah katakan, Pak harus kesaksian juga, Pak. Loh kan saya sudah, saya bilang.
Ya udah, saya kesaksian lagi. Nama saya Fakhli Baryudin, saudara. Fakhli itu, saudara, itu artinya pemberi cahaya. Bari itu sambil, din itu menunjuk bahasa Arabnya. Kalau bari bahasa Sundanya sambil. Kalau din bahasa Arabnya adalah orang yang beragama. Jadi Fakhli Baryudin itu orang yang beragama sambil memberikan cahaya. Amin, saudara. Ternyata tatkala saya kenal Tuhan Yesus, memang benar-benar terangnya Yesus yang saya berikan kepada orang-orang. Puji nama Tuhan. Begini ceritanya, bukan kismis, saudara, tapi kesaksian saya. Dari umur 3 tahun saya hidup di pesantren, saudara. Dan kebetulan sekali seluruh pesantren-pesantren yang ada di Sukabumi, saudara, pesantren kami Al-Hikmah, pesantren Pak Daud Khalfilah Fir'at, dan pesantren yang lainnya, dan yang lain Al-Ikhlas, dan yang lainnya, saudara. Dan saya di salah satu pesantren yang sangat terkenal itu. Kalau saudara mau kaya, saudara mau naik pangkat, saudara mau naik gaji, datang saja ke Sukabumi, ke Cisaat atau ke Jampang atau ke Ciwangi. Itu tempat orang tua saya. Cari Haji Usuk, saudara, sampai saat ini masih terkenal di sana, saudara. Cari Haji Usuk bisa, tapi ujung kita neraka, mau ya, saudara ya. Kalau ujung kita mau neraka, silakan saya luaskan ke sana, saudara. Itu kan hak saudara memilih. Gus Dur berkata hak kita, hak manusia, tinggal kita memilihnya, saudara. Saya memilih Tuhan Yesus juru selamat saya. Saya gak mau pilih lagi yang itu. Akhirnya, saudara, umur 11 dan 12 tahun saya dinobatkan menjadi seorang ustadz. Seorang ustadz adalah guru ngaji di setiap musola, guru ngaji di setiap pesantren, guru ngaji dan guru ngaji yang kasih belajar ngaji kepada anak-anak. Saya cinta anak-anak. Karena apa? Basic iman kita dari anak-anak. Saya juga ikut perkumpulan majelis taklim, saudara. Ikut dari ke pemuda remaja, semua saya ikuti terus sampai semenjak saya dewasa, saudaraku, umur 15 tahun saya dinobatkan menjadi kepala diklat Laskar Jihad di Sukabumi, saudara. Seluruh Indonesia harus lakukan diklat di Sukabumi, harus. Dan kebetulan kakek saya di sana di diklat itu, saudaraku. Kakek saya keturunan Sunan Gunung Jati ke-28, sekarang sudah almarhum. Yang saya tidak tahu, saya tidak ada keturunan mati di saya keturunannya, karena saya hanya 2 kakak beradik, yang lainnya saudara tiri, laki-laki hanya saya sendiri. Makanya saya sampai saat ini diburu terus. Tapi saya bilang, walaupun diburu, walaupun disantet, walaupun dikirim boneka, walaupun dikirim guna-guna, saya katakan Tuhan Yesus, saya sudah makan minyak babi, sudah makan babi, luntur semua. Di dalam nama Yesus, kembali. Karena apa? Nama Yesus. Kalau mau makan mie pakai babi kan nggak mungkin, kalau langsung makan mesti berdoa dulu, betul nggak? Berarti dalam nama Yesus, betul, luntur. Akhirnya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada malam hari ini saya bisa berdiri menyaksikan betapa dahsyat Tuhan kita yang kita sembah itu. Tahun 78, 79, kasus Situbondo pertama GKJW, saudara, di Situbondo yang pertama. Kasus Situbondo kedua tahun 94. Kasus Tasikmalaya tahun 96, kejadian Pak Daud itu. Kalau Tasikmalaya, Pak Daud dengan pasukannya, dengan pasukan kami yang berangkat ke Tasikmalaya, gereja Katolik katedral terbesar di sana, yang kami ratakan. Kalau kasus Situbondo, pasukan 700 tahun 78, 79 terkenal. Waktu itu Deputi Kasatnya masih Bapak Triantoro. Kami semi militer dilatih oleh Deputi Kasat. Jadi, saudara, waktu itu pangkatnya masih M. Yusuf, orang Jepang. Jadi saya bilang, wah, enak banget nih, masih muda, saudara, udah jadi semi militer, saudara. Bisa nyulik orang, saudaraku, langsung dipatri di jembatan, saudara. Dipatri di jembatan untuk kekuatan jembatan itu. Nyulik orang. Makanya gak heran banyak orang hilang pada waktu itu. Perusahaan terbesar yang akan dibangun di Jawa, saudara, perusahaan Tapos, perusahaan apa itu, ada kuburan 7 orang biasanya diminta oleh ilmu itu. Kami culik. Gak heran banyak orang yang baru melahirkan diculik bayinya, baru umur 5 tahun diculik bayinya, karena darahnya segar yang diminta oleh jin itu. Makanya, saudara, jangan bergaul. Kalau sudah bergaul karib dengan Tuhan, jangan coba-coba sakit lari ke alternatif, saudara. Alternatif kita hanya Tuhan Yesus Kristus lewat hamsa Tuhan. Amin, saudara. Tuhan. Lanjut cerita, saudara, tatkala saya 78, 79 harus meratakan gereja yang ada di Situbondo, saudaraku, saya
Masuk pasukan, saya katakan dengan bahasa Sunda, saudara. Masuk, tutup mata kalian. Saya baca mantranya, saudaraku, bersama dengan Kiai Haji Daud. Kiai Haji Daud ini hobinya berperang, saudara. Tapi dia termasuk guru saya, karena Kiai Haji itu guru ya, saudara. Kalau Ustadz itu santrinya. Masuk dengan baca mantra mati bening, saudara, bla 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 bla. Terbuka mata. 3 menit tiba di situ bodoh. Enak banget, saudara. Kalau sekarang saya susah-susah naik mobil dulu, tunggu jemputan Pak Roni baru tiba di tempat ini. Kalau dulu mah nggak bisa, tutup mata 3 menit tiba di rumah orang lain. Iya, tiba di rumah orang lain. Akhirnya tiba di depan gereja yang dituju, saudara. Tepat 6:30 gereja itu terselubung dengan selubung putih. Berteriaklah seluruh pasukan, Anur, Anur, Anur. Aden, saya dipanggil Aden. Aden, ayah Anur, tidak bisa orang kita. Tidak bisa, katanya kita mau menyerbu itu, nggak bisa karena ada cahaya. Saya bilang, wah ada cahaya. Saya mengintip dulu. Dasar ini ahli strategi perang, saudara, harus ngintip dulu. Ditoong ya, kata orang Sunda, ditoong. Diintip. Saya melihat ada orang sementara menangis, ada orang sementara angkat tangan, ada orang sementara menyanyi. Saya bilang, apa itu orang-orang? Jemaat. Setelah saya mengenal Tuhan Yesus, ternyata mereka sedang berdoa. Tetapi gereja tidak bisa diratakan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya suruh perintahkan 5 orang pergi. Pasti di belakang gereja, di samping gereja, atau di samping kiri kanan ada rumah pendeta. Ayo, orang paling jahat, orang yang merah kemisi, lebih dari kemisi lagi merahnya, udah saya. Tuhan, saya orang yang berdosa. Karena kasih Tuhan, saya bisa hidup dan berdiri di tempat ini. Kalau bukan kasih Yesus, saya tidak ada dan tidak ketemu dengan saudara. Balik dari api neraka. Sudah, puji nama Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, malam hari ini saya bersuka cita kalau bisa menyaksikan tentang Yesus itu. Tadi pagi saya menyaksikan juga tentang Yesus di Pamulang, walaupun ada lemparan batu, saudara. Saya bilang, takut jadi jiwa dalam nama Yesus. Udah pakai toa keras, saya juga keras suaranya. Udah nggak pakai mic, saya paling keras suaranya, saudara. Karena saya orang gunung, saudara. Di desa tuh kaki gunung gede, gunung Salak. Orang gunung saya mah kalau berteriak keras sekali. Makanya dia bilang pakai ini kan keras. Amin. Amin. Jelas. Kalau pakai ini supaya suara saya terdengar. Pada telinga saya Tuhan jadi bertumbuh firman yang didengar oleh tiap telinga. Akhirnya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tatkala rumah pendeta dapat di belakang, pendeta maaf bicara, kalau saya mengingatnya, aduh sulit mengatakan, tetapi saya akan saksikan betapa dahsyat Tuhan itu yang begitu baik dalam kehidupan saya. Makanya sampai saat ini saya itu khusyuk orangnya. Ada duit, ada makan, enggak makan dari pagi sampai malam, tetap wajah saya mah begini, berseri-seri. Amin. Karena hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup. Amin. Ya, mengucap syukur dalam segala hal, bersuka cita itu. Makan nasi nggak ada lauknya, berdoa Tuhan kalau udah dikunyah biarlah rasa babi kecap. Amin. Makanya wajahnya dia tetap baby face. Udah syukur jenggot kan, nggak kelihatan wajah. Kan saya bilang bisa jadi kayak anak SMP, benar juga kayak sales kan. Nih, sales dari kerajaan sorga memperkenalkan nama Yesus. Amin. Itulah Fakri Baridin, saudara. Sampai setiap hari saya mau tukang jalan. Tinggal milih mobilnya salah satu, saudara. Ya, saudara sudah tahu. Naik mobil mewah, mobil butut, naik ojek sepeda di Tanjung Priok. Berangkat terus saya, saudara. Ya, nggak di HKBP, nggak di GPIB. Saya bilang, anak-anak Tuhan, saya ini tidak membawa nama organisasi ya. Saya bawa misi Tuhan Yesus. Kalau bukan misi Tuhan Yesus, saya mungkin nggak bisa berdiri. Saya nggak bisa berdiri di tempat ini. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kalau milik Yesus, kalau punya Yesus, pegang erat-erat, jangan sampai lari dan lepas dari genggamanmu. Peganglah apa yang ada padamu sampai kedatangan Tuhan. Berarti setia. Saudara setia? Amin. Aminnya pelan. Amin. Kalau saya pelan, jangan ikut-ikut pelan. Itu imannya ikut-ikutan. Amin. Jesus, saya senang memanggil nama itu. Karena nama Yesus itulah yang menyelamatkan hidup saya. Tanpa nama itu,
Ini orang yang di depan saudara tidak bisa ada berdiri dekat saudara. Nama itu kuasanya tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus adalah Tuhan. Semua mata akan melihat, semua lidah akan mengaku, semua lutut akan berteru. Saya sudah bersaksi beberapa bulan yang kemarin, saudara, kepada saudara yang ada di tempat ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya sudah seluruh Indonesia, Kiai Haji 68 Kiai Haji, saya baptis dan dipusatkan di Bandar Lampung, Kalianda. Akhirnya saya dikejar-kejar, saudara. Kejar-kejar, mereka kejar, saya lari. Puji Tuhan, saya bilang lari bila perlu, saya diberi sayap burung nasar, terbang, itulah terbang. Biarin mereka terlambat, saudara. Tiba di rumah saya, saudara. Gak tahu, saya gak pernah kasih alamat, saudara. Di telepon saya lihat, wah ini nomor telepon gak ada daftar memorinya. Nehi, acara. Jadi gak pernah ketahuan. Sekali aja ketahuan oleh Mabes Polri. Dia bilang, waduh, Bapak ditahan, tidak bisa. Saya bilang, kenapa tidak bisa? Ya saya bukan perampok, bukan pembunuh, bukan pencuri, bukan narkoba, bukan. Saya pendeta, Bapak mau gantiin saya? Ya nggak mau, dia marah-marah, punya gaji, pendeta maka punya gaji, saudara. Gajinya 31 hari, 32 hari gajinya. Tuhan yang enak, sukacita lihat, bayangkan. Coba saudara sesukacita seperti saya ini. Saudara tidak tahu kalau kantong saya ada duit atau tidak, kan? Saudara tidak tahu kalau saya makan atau tidak, kan? Tapi yang saudara tahu, kuasa Yesus yang ada dalam diri saya. Sebagaimana pada bisa dimenangkan karena Yesus, saudara juga bisa mengalami iman Yesus itu. Lanjut cerita saudara, saya akan percepat, saudara. Akhirnya setelah saya dinobatkan jadi laskar jihad dan sudah pulang kembali dari situ Bondo, saya bilang begini, tahun 80 saya harus mempelajari Taurat Musa. Saya harus belajar Taurat ya. Iya. Berikutnya harus belajar Sabur Daud atau Mazmur. Berikutnya Al-Quran. Saya bingung. Udah selesai ya Al-Quran, Taurat selesai, Sabur Daud selesai. Udah 1 bulan kok Injil enggak? Saya tanya tahun 80 kepada kakek, kenapa Injil enggak? Itu mah hukumnya haram. Dia bilang gitu, hukumnya haram. Loh kok gitu? Kenapa haram? Ya sudah, tahun 80 ya sudah, saya biarkan aja. Hukumnya haram, saya ingat hukum haram. Tetapi rukun iman, percaya yang tidak kelihatan yang nantinya jadi kenyataan. Rukun iman kalau orang Nasrani Ibrani 11 ayat 1. Itu rukun iman. Yang ada 6 rukun iman, ada 5 rukun Islam. Saya mau mengimani lah. Kok gak bisa belajar Injil? Hukumnya haram, gak usah dibelajar. Akhirnya sekarang saya pulang kembali ke tempat tidur, saudara, di pesantren. Saya lakukan sehari-hari dan saya berikut, saudara, ditugaskan untuk mewakili Jawa Barat dan terbaik pertama Jawa Barat MTQ nasional tahun 83 dan tahun 83 juga terbaik kedua nasional MTQ di Pontianak waktu itu. Akhirnya saudaraku, dengan power itu, dengan kuasa itu, saya minta kembali belajar Injil. Saya kan terbaik pertama di antar pesantren, antar santri se-Jawa Barat. Saya terbaik kedua, masa saya gak bisa belajar Injil? Ada apa sampai haram? Nggak ada apa-apa, pokoknya haram hukumnya. Akhirnya saudara, saya ambil inisiatif, saya mau cari pembangunan dana pesantren dengan dana masjid. Saya juga minta dulu, saudara. Jadi saudara, kalau memberi untuk gereja aja, pesantren jangan. Kalau gereja udah penuh semua, baru ke pesantren. Ya aku nggak, sampai sekarang saya nggak pernah ngasih, saudara. Asli saya orang pesantren dulu. Saya minta izin, saya bawa untuk cari Injil dan cari orang Nasrani. Minta saya. Kalau lihat orang Nasrani, orang Kristen mah dulu saya putih. Saya nggak tahu ada duit mereka atau tidak ada duit, ya saya nggak tahu. Cuma kelihatan orang Kristen putih. Dia hitam tetap putih. Dia putih tetap putih. Kenapa saudara? Hitam yang giginya putih. Dia putih. Tapi ini jelas benar. Hitam tapi bersih. Saya ngaca di tempat saya, udah penuh dengan abu, udah baju putih, ininya
Kalau sekarang baju putih lihat aja, bersih sampai nggak ada noda sama sekali. Karena Yesus, kalau bukan karena Yesus, saudara, saya punya pakaian ini semua diberi orang, diberi oleh Tuhan Yesus, diberi oleh anak-anak Tuhan. Nggak ada yang saya beli. Tuhan, saya mau minta sepatu. Era globalisasi ini mah nggak percaya. Makanya percaya sungguh kepada Yesus itu datang tiba-tiba, ketok pintu. Di sini rumah Pak Pendeta, Anda siapa? Saya bilang, saya kalau kasih tahu saya pendeta. Saya dari gereja ini. Oh, dari gereja Tuhan. Terima kasih, engkau sudah kirim berkat. Saya bilang, benar saudara. Akhirnya Pak Pendeta, kami bawa sepasang sepatu, entah kebesaran, entah kecil, kami tidak tahu. Pak Pendeta, ini mah mau besar, mau kecil, saya terima dalam nama Yesus. Saya bilang, terima aja. Tuhan bilang jangan ditolak-tolak, itu berkat. Puji Tuhan, satu ketika saudaraku saya harus menyelesaikan biaya-biaya yang harus saya selesaikan, saudara, sangat besar sekali. Dan saya hanya berdoa menangis, Tuhan Yesus, kalau engkau sudah panggil aku dari tali gantungan, engkau juga akan memelihara aku. Saudaraku, salah seorang gereja, orang kaya juga, dia datang ketok pintu pagi-pagi setelah saya sembahyang. Amin, ketok pintu bunyi. Saya bilang, Pak, buka pintu, jangan sampai polisi lagi, saudara. Saya bilang, buka pintu. Bukan Fakri, bukan polisi, itu nggak tahu ada anak Tuhan. Saudara datang-datang, ini Bapak Pendeta ya, udah tua, saudaraku cicing sama ukong-ukong, saudara datang. Udah, Bapak Pendeta ya, dari gereja mana Pak? Oh, saya dari ada salah satu gereja yang sangat terkenal, saudara. Ini Pak, kami nggak tahu, digerakkan, saudara. Dikasih, digerakkan Tuhan. Saya bilang, tebal banget nih, apaan isinya? Saya bilang, hamba Tuhan dikasih tebal begini, takut, saudara. Saya bilang, engkau Cing, ini amplopnya bawa lagi. Saudara bisa tanya, yang punya baju pamai di Bapak Gading, saudara. Engkau bawa aja, saya takut kayak gitu. Yang penting engkau sama Cing teh rajin, saya bilang. Sampai sekarang kalau saya ke sana makan mie gratis. Sampai saat ini, kalau tidak gratis, saya malu. Saya bilang, kalau gratis terus mah saya. Jadi sekali di baju pamai, cari lagi yang gratis lagi, lain besoknya di tempat lain. Nanti udah sebulan udah ke baju pamai, gratis lagi di tempat lain baju pamai lagi. Jadi nggak kentara tiap hari kan, orangnya pindah-pindah, saudara. Itulah uniknya dengan Tuhan Yesus. Itulah uniknya kalau kita jalan terus. Kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Mau nggak? Mau, tapi dia di rumah nonton telenovela terus, nonton telenovela sampai melotot matanya. Akhirnya marah ke anak, transfer kuasa telenovela, dimatiin TV-nya. Ibu sedang nonton, anaknya matiin, dilempar sepatu anaknya, transfer kuasa telenovela. Iya, secara tidak langsung. Akhirnya saudara terus saya mendapatkan orang Nasrani. Kamu orang Nasrani ya di Bandung, saudara. Kebetulan orang Batak. Kalau ada orang Batak di sini, saudara mau bicara. Kebetulan orang Batak. Saya, kamu orang Nasrani. Saya ini. Kasih Injil kamu, saya mau belajar. Dia bawa ke rumahnya, saudara. Namanya Mark Jefferson Pinjat. Diberi saya Alkitab sangat besar, tebal lagi. Saya sudah senang-senang gak dibuka, saudara. Senang. Wah, udah sampai di Sukabumi saya baca. Bahasa Indonesia aja saya nggak tahu. Ini pakai bahasa Batak. Gimana Alkitabnya saya mau belajar? Saya besoknya minta izin lagi, saudara. Saya harus cari pesantren. Saya bilang harus jangan lagi, saudara, kirim lagi. Dibutus lagi besoknya, saudara. Saya cari ke rumah itu. Tahu nggak? Bahasa Sunda makasih saya. Saya bahasa Indonesia aja, aduh, tekunggu, tidak bagus, nggak bagus, nggak tahu. Saya bisa bahasa Indonesia dari baca Alkitab, saudara, pengasingan 1,5 tahun di salah satu pulau, saudara. Orang Sukabumi, orang desa, orang kampung, orang kampung datang ke kota ya beginilah. Amin. Kalau ada Yesus, nggak kampung, nggak kota, tetap globalisasi. Amin. Ya, keren ya. Kalau ada Yesus keren terus, amin. Makanya hadirkan Yesus dalam hidup kita agar kita keren, dikenal. Lanjut cerita saya bercepat, saudara. Yang paling penting kan firman, amin. Tapi kita juga harus bersaksi. Saksikan di mana kedahsyatan Yesus itu.
Akhirnya saudara yang kasih dalam Tuhan, ketahuan saya belajar Injil. Ke-4 bulan kan saya belajar Injil, tutup selimut tebal, pakai senter proyek, ditutup selimut tebal, baca. Wah, 1 bulan pertama selembar Matius 1 ya saudara, ngantuk teler. Saya bilang dahsyat. Makanya saudara kalau susah tidur jangan kemana-mana, cari Alkitab, baca, ngantuk langsung bisa tidur. Saya buktinya besoknya 2 lembar, wah teler gitu. Udah balik ke Matius Wahyu, Matius Wahyu. Ke-4 bulan jalan saudara, ketahuanlah saya. Kenapa itu ada yang punya selimut terang-terang katanya. Setannya kelihatan ternyata saudara. Kenapa terang-terang? Jangan-jangan si Anur yang di situ bodoh tahun 789 dibuka. Saya sementara begini udah bingung saya saudara. Ada yang hampura katanya, karena saya pimpinan saudara, dia minta maaf dulu untuk membuka selimut. Ada cang-cang, ada terang-terang katanya. Aduh, ada yang belajar Injil, panggil. Kakek saya dipanggil. Akhirnya saudara, seorang santri yang melanggar akidah aturan Al-Quran, saudara, Al-Quran pesantren, dia harus mengalami hukuman, saudara. Saya mengalami hukuman, ya saya terima aja, udah emang resiko ya saudara. Belajar Injil, saya terima hukuman. Muka belakang, kiri kanan, sisa atas bawah tidak. Semua tembok tinggi 8 meter tingginya. Saudaraku, ada 1 titik cahaya yang datang kepada saya. Dari kejauhan aku melihatnya mendekat. Tiba-tiba gambar sketsa sebelum tahun 78-79 di rumah pendeta, ada gambar Tuhan Yesus yang pakai mahkota duri, yang kelihatan hatinya ada duri, tangannya begini. Saya yang hulus pedang robek kecil-kecil. Inikah Tuhan yang orang Nasrani, saudara? Dirobek, kita pulang. Sketsa itu gambar datang kepada saya, dan saya katakan, ini Tuhan yang orang Nasrani yang ada di situ, kenapa datang kepadaku? Mau apa? Dia hanya 2 patah kata. Kalau seorang perwira hanya sepatah kata, hambaku akan sembuh. Tuhan Yesus 2 patah kata bilang kepada saya, kalau engkau tetap begini, mati. Kalau engkau mau ikut aku, hidup. Saudara, di dalam keadaan tidak berdaya, mau pilih yang mana? Yang hidup atau mati, saudara? Pasti saudara pilih yang hidup. Begitu saya ngomong pilih yang hidup, berakhir hilang sketsa itu. Saya bilang, Isa, saya mau hidup. Kenapa sudah hilang? Tidak ada lagi di pemandanganku. Bagaimana tidak ada di pemandangan saya engkau? Gimana lepasnya? Saya ambil inisiatif meneriakkan Isa, memanggil 3 kali. Makanya saya paling senang manggil nama Yesus. Yesus, Jesus. Saya selalu di mana, nggak diangkut kayak di mana saudara. Saya bilang, oh Jesus. Pak ngomong apa? Yesus cuma saya bukan. Nggak usah takut-takut saudara. Ini mah udah jaga transparansi saudara. Jangan terang-terangan, tunjukkan jati diri kita. Saya memanggil nama Isa 3 kali. Dulu kan nggak bisa manggil nama Yesus. Isa, Isa, Isa. 5 menit kemudian, saudara, labram diikat sama saya, baca mantra, putus. Rantai saudara diikat sama saya, putus dengan mantra. Tali plastik saudara digantung sama saya, nggak putus. Udah mantra, udah teringat-ingat sampai pingsan, nggak putus-putus. Kenapa? Mungkin udah karena baca Injil. Berarti hanya baca saja ada kuasanya. Apalagi kita dengar firman, lebih dahsyat iman kita akan bertumbuh. Apalagi kita melakukan firman, lebih dahsyat kuasanya. Amin. Itu sebabnya anak-anak Tuhan itu kuasanya dahsyat. Apalagi dia berdoa, doa orang benar, besar kuasanya, dahsyatnya. Lanjut kesaksian saya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. 5 menit kemudian tatkala saya berteriak Isa, Isa, Isa 3 kali, putus hari itu. Saya katakan, Isa, saya pingsan, saya tahu pingsan. Setelah saya ngomong itu, ada sesuatu yang masuk dari ujung kaki sampai ke kepala. Saudara. Dan saya tahu itu adalah kuasa Roh Kudus saat ini. Amin, saudara. Makanya saya paling senang Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam saya. Itu firman Tuhan. Dialah yang menuntun saya, membawa saya. Selama 3 hari perjalanan dari Sukabumi sampai ke Bandung, antara 2 hari itu saya merasakan gelap, saya berjalan. Terang, saya istirahat. Saya tidak bisa berjalan.
terang saya istirahat. Akhirnya saya tanya, tiba di gereja Pantai Kosta Jalan Gatot Subroto, saudaraku. Dulu pendetanya Debur, orang Belanda, saudara. Dan saya kata, Pak, saya begini. Asingkan saya mau belajar Alkitab. 1 bulanlah saya di sana, saudaraku. Dan saya tanya, ini tanggal berapa? Tanggal 27, 3 hari kan? 3 malam saya dituntun oleh kuasa Tuhan itu untuk tiba di gereja Pantai Kosta di Jalan Gatot Subroto, Bandung. Akhirnya saya bilang, Pak, ilmu santet tidak bisa menyeberang lautan, harus ke sana ke tempatnya. Saya bilang, kalau boleh memang ada pendeta yang jauh dari sini supaya saya nggak tertangkap. Sampai saat ini saya nggak pernah jadi ditangkap, saudara. Kalau mereka kira ilmu saya lebih tinggi, memang benar, karena saya punya Yesus. Yesus lebih tinggi rohnya di antara dunia ini. Saudara, kita punya Yesus yang lebih tinggi. Akhirnya, saudara yang kasih, saya diasingkan di salah satu pulau Halmahera Utara, tepatnya Pulau Batang 2, antara Sulawesi Utara dengan Ternate. Di tengah-tengah pulau itu ada Pulau Batang 2. Seluruh penduduk 400 kakak adalah orang Kristen, cuma saya yang lain. 1 tahun setengah saya baca Kejadian sampai Wahyu Kejadian. Wah, baca terus sampai enak, saya lakukan lagi, saudara yang kasih dalam Tuhan. Akhirnya saya minta izin, Pak Pendeta, tolong bilang sama pendeta yang di Bandung, saya keluarkan dari sini, saya mau sekolah kayak pesantren. Betul, saudara. Sampai saat ini saya disekolahkan di Isti El Sadai waktu itu, sekolah seminari dan sekolah spesifikasi gereja Pantai Kosta, saudaraku. 3 tahun selesai, dan terakhir di Filipina sekolah ambil spesifikasi sekolah berbagai gereja, doktrin gereja. Selesai 3 tahun dan saya menyelesaikan Bachelor of Theology di Filipina. Yang lain-lain mah gak usah, saya bilang. Saya minta izin, Pak Pendeta Debur, saya udah capek, saya bilang, udah makin ke sana, pulangkan saya ke Jawa. Saya mau menjaring anggota-anggota saya. Saya punya pasukan 700, 403 sudah bertobat dan sisanya belum. Dukunglah saya dimanapun saya berada, dan saya datang ke Pati ini untuk hal yang sama. Ada beberapa anggota tanam di sana, saudara, yang akan baptis, saudaraku, seorang ustaz juga, ada 2 orang kiai haji, anggota laskar jihad juga waktu itu. Akhirnya, saudaraku, tatkala sampai saat ini saya bisa berdiri karena nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Tatkala saya menyelesaikan tugas, sekolah, dan sampai malam hari ini saya ada di hadapan saudara. Kalau tahun 83 saya juara MTQ nasional kedua, dan saya mau nyanyi. Saya ini hobinya nyanyi. Suara saya cukup jelek, tapi kalau didengar dengan telinga rohani, dahsyat. Amin. Dahsyat. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, kesaksian dari Bapak ini sangat menguatkan. Semoga dari video ini, dari kesaksian Bapak ini akan membuat kita semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Tidak ada apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, karena saudara dan saya yang sudah percaya kepada Yesus adalah orang yang sudah diselamatkan. Sehingga hidup saudara dan saya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan lupa terus dukung channel ini, saudara-saudara, dengan cara like, subscribe, dan share, agar saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.